Shalom semuanya, yang terhormat Ibu Dr. Adisti Priniwulan, Magister Pendidikan, Pengampu Mata Kuliah Pengantar Kajian Kesusastraan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aprilia dengan NIM 3123100070. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan unsur pembangun karya sastra. Bagian pendahuluan, pengenalan tentang karya sastra sebagai ekspresi seni. Karya sastra merupakan bagian dari seni dan budaya manusia yang telah berkembang sepanjang sejarah peradaban. Sebagai ekspresi seni, karya sastra mencerminkan pemikiran, perasaan, dan pengalaman manusia dalam berbagai konteks kehidupan. Dalam budaya, karya sastra dianggap sebagai sarana untuk menggambarkan kehidupan, menyampaikan makna, dan merayakan kreativitas manusia. Bagian B, pentingnya memahami unsur-unsur pembangun karya sastra. Memahami unsur-unsur pembangun karya sastra memiliki banyak manfaat penting, baik bagi pembaca maupun pengarang. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan pentingnya memahami unsur-unsur pembangun karya sastra. Yang pertama, meningkatkan pemahaman dan penghayatan pembaca. Mengasah keterampilan analisis, memperluas wawasan budaya dan sosial, mendorong apresiasi seni dan kreativitas, memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap pengarang, peningkatan keterampilan menulis, dan memberikan pengalaman estetika yang memuaskan. Definisi karya sastra. Pengertian karya sastra sebagai bentuk tulisan kreatif. Karya sastra dapat didefinisikan sebagai bentuk tulisan kreatif yang menceritakan atau mengekspresikan ide, perasaan, atau pengalaman melalui penggunaan bahasa dengan gaya yang estetis. Ini mencakup berbagai jenis tulisan seperti puisi, prosa, fiksi, drama, esai, dan lainnya. Pengertian karya sastra sebagai tulisan kreatif dapat diuraikan melalui beberapa poin penting. Yang pertama, ekspresi kreatif. Penggunaan bahasa yang estetis, menceritakan kisah atau pengalaman, penyampaian makna mendalam, kehadiran gaya bahasa dan gaya penulisan, memperkaya pengalaman pembaca. Tujuan utama dari karya sastra sangat bervariasi dan dapat mencakup berbagai aspek, tergantung pada niat dan visi pengarang. Meskipun setiap karya sastra unik dalam tujuannya, beberapa tujuan umum dapat didefinisikan. Yang pertama, penghiburan dan hiburan. Pemahaman manusia dan kehidupan. Pengungkapan emosi dan pengalaman pribadi. Pemberian makna dan pesan. Pengembangan keterampilan bahasa. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik dalam karya sastra merujuk pada elemen-elemen yang dapat ditemukan langsung dalam teks atau isi karya tersebut. Fokusnya adalah pada struktur, gaya, dan elemen-elemen internal yang membentuk karya sastra. Unsur intrinsik ini membentuk makna dan estetika karya sastra. Berikut adalah beberapa unsur intrinsik yang umumnya ditemui dalam karya sastra. Yang pertama, tema, alur, karakter, latar, gaya bahasa, gaya penulisan, suasana, tone, bentuk, dan struktur. Unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik dalam karya sastra merujuk pada faktor-faktor di luar teks atau isi langsung karya tersebut. Ini mencakup konteks historis, budaya, dan lingkungan di mana karya sastra itu dibuat, serta elemen-elemen di luar teks yang memengaruhi cara karya itu dipahami. Beberapa unsur ekstrinsik dalam sastra meliputi biografi pengarang, konteks sejarah dan sosial, kritik sastra, penerimaan publik, konteks budaya, adaptasi film atau drama, perubahan dalam reputasi pengarang, kondisi penerbitan dan distribusi. Baik, kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi tersebut adalah, dalam konteks karya sastra, kesimpulan adalah bagian akhir dari sebuah cerita, puisi atau prosa yang memberikan penyelesaian resolusi terhadap konflik yang telah dibangun sepanjang narasi. Kesimpulan ini juga dapat mencakup pemikiran penulis
tentang pesan atau tema yang ingin disampaikan kepada pembaca. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.